Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Setiajirawan dengan NIM 10191032 dari kelompok 12 mata kuliah penggalian data. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dalam penggunaan WK dalam metode clustering, dan adapun dataset yang kita gunakan yaitu tugas praktikum sistem operasi A tahun 2020 dengan metode Cummins. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai clustering. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan clustering? Jadi, clustering itu atau analisis cluster adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari suatu dataset. Jadi, di dalam dataset tersebut akan dikelompokkan menjadi sesuai karakteristik yang mirip. Lalu metode yang kita gunakan yaitu Cummins. Jadi intinya dari metode Cummins itu dia menggunakan untuk pengelompokannya itu menggunakan nilai rata-rata. Jadi seperti yang kita gunakan pada dataset kali ini yaitu sebuah nilai yang numerik atau bisa dioperasikan, maka kita akan menggunakan metode Cummins untuk mengelompokkan rata-rata dari nilai mahasiswa sistem operasi A tahun 2020 terhadap clusteringnya. Jadi dia termasuk dari kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi maksudnya dia masuk ke dalam nilai di atas rata-rata atau di bawah nilai rata-rata dari seluruh nilai tugas praktikum sistem operasi kelas A tahun 2020. Oke, jadi itu untuk penjelasan singkat. Lanjut masuk ke tutorialnya. Saya ganti share screen-nya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan menggunakan data nilai tugas dari praktikum sistem operasi kelas A. Di sini kita akan menyediakan sebuah file Excel yang sudah disediakan untuk template datanya, yang dimana ada NIM, nama mahasiswa, baru nilai tugas dari minggu 1 sampai minggu akhir. Jadi di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu data-datanya dari laporan nilai praktikum. Di sini kita copy untuk NIM dan namanya terlebih dahulu. Kita copy lalu kita pastekan ke data yang sudah di template yang sudah disediakan. Baru kita masukkan nilai per minggunya sampai minggu akhir. Di sini kita copy semua nilainya. Lalu kita copy kan. Oke. Di sini kita sudah copy data dari nilai praktikum sistem operasi kelas A. Akan tetapi di sini masih ada data kosong. Nah, untuk data kosong kita beri nilai numerik 0 agar tidak terjadinya error pada saat proses clustering. Kita cari yang masih kosong nilainya. Oke, setelah kita sudah isi lengkap beserta nilainya dari tiap-tiap weeknya, setelah itu kita akan save file tersebut ke dalam format CSV. Di sini kita dengan format save dengan .csv atau comma delimited. Kita save, lalu kita yes. Oke, jika file sudah tersave, kita coba di file Explorer. Lalu kita cari dari data tersebut.
Oke. Lalu kita buka sebagai notepad. Oke. Jadi begini bentuknya untuk data CSV tersebut. Nah, di sini kita harus memperbaiki datanya terlebih dahulu. Pertama-tama kita cek di sini yang ada semikolon banyak sampai bawah. Ini terjadi karena di dalam Excel tersebut itu ada tabel yang tergunakan cuman tidak ada datanya. Jadi kita harus clearkan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah di-clearkan, nah selanjutnya di sini terdapat data-data di mana yang dipisahkan dengan semikolon. Nah, untuk WK, untuk pembatasnya itu dia menggunakan tanda koma. Jadi kita harus merubah tanda semikolon semua ini atau simbol pemisahnya dengan tanda koma. Kita menggunakan fitur replace, baru kita find white dengan semikolon, lalu di replace dengan koma, lalu kita replace all. Kita replace all, baru kita tutup, baru kita save ke CSV baru. Oke, setelah kita sudah save, kita tutup, bisa ditutup, lalu kita lanjut ke WK-nya. Di sini sudah dibuka WK-nya, lalu untuk proses pencari clusteringnya kita masuk ke dalam menu Explorer di Navigation Application yang bagian pertama. Nah, setelah itu dia akan memasukkan ke menu utama dari WK tersebut. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan dari file yang kita buat tadi yang .csv yang telah diedit dengan Notepad. Kita melakukan open file, baru ke data tersebut. Lalu dicari untuk file of type-nya dengan CSV. Lalu kita pilih yang tadi yang baru setelah di save dengan pengeditan di Notepad. Baru kita open. Oke, di sini sudah masuk nama tabelnya, di mana ini nama baru ada tugasnya dari 1 sampai 10. Nah, di sini kita akan hanya menggunakan kita akan mengolah data nilainya saja. Jadi untuk name dan namanya kita checklist, lalu kita remove karena tidak dipergunakan untuk clusteringnya. Nah, yang kita gunakan itu week 1 sampai week 10 data-data nilainya. Oke, di sini kita bisa centang all, kita checklist semua, baru kita masuk ke menu cluster untuk melakukan proses clustering. Dalam menu cluster, baru kita memilih proses clusternya itu metodenya dengan apa. Dengan cara memilih di bagian menu cluster, baru clusterer, baru memilih choose dengan metode simple k-means. Oke. Lalu setelah itu kita klik di bagian simple k-means ini dengan klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu. Yang sebenarnya harus diperhatikan itu proses klasifikasi atau clusteringnya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Jadi hanya ada 2 cluster. Nah, di sini kita lihat nom cluster atau jumlah dari cluster itu sudah 2. Berarti sudah benar ya, tidak usah dirubah lagi, berarti sudah benar, langsung di OK. Oke, setelah itu lanjut kita akan melakukan proses clustering secara otomatis di dalam WK dengan menekan tombol start saja. Oke, setelah itu kita langsung menampilkan proses clusterisasinya. Oke, di sini ada bisa dilihat di sini ada nama datasetnya, baru jumlah datasetnya, instance-nya ada 40 mahasiswa, berarti baru atributnya itu ada nilai dari week 1 sampai week 10. Nah, lalu dengan metode k-means, baru di sini ada proses clusterisasi yang dimana dari week 1 sampai week 10 itu dia masuk di cluster mana saja.
Nah, di sini bisa dilihat totalnya di clustered instance atau total dari clusterednya. Jadi di dalam clusterisasi WK itu dimulai dari indeks 0. Jadi clusterisasi nomor 0 itu yaitu clusterisasi pertama. Baru yang untuk indeks 1 itu yaitu clusterisasi kedua. Jadi dia menggunakan indeks dari 0. Jadi clusterisasi 0 itu sebesar 39 data dengan 98%. Baru clusterisasi 1 atau cluster kedua itu hanya ada satu data dengan jumlah 3%. Nah, jadi setelah data tersebut didapatkan, maka didapat clusterisasi indeks 0 atau clusterisasi pertama itu cluster yang nilai di atas rata-rata mahasiswa yang memiliki nilai tugas di atas rata-rata dari seluruh jumlah mahasiswa. Sedangkan yang untuk clusterisasi indeks 1 atau clusterisasi kedua itu nilai di bawah rata-rata, kebalikannya. Jadi ada satu mahasiswa yang nilai tugasnya itu di bawah rata-rata dari seluruh mahasiswanya. Nah, di sini kita bisa ngecek visualisasi clusterisasinya di menggunakan di simple comments di result list, lalu klik kanan baru visualisasi cluster assessment. Lalu kita di sini bisa merubah sumbunya. Di sini untuk menggunakan gampang kita rubah sumbu y-nya dengan y dengan cluster. Oke. Kita rubah biar Oke, bisa dilihat di sini ada cluster pertama dan cluster kedua. Jadi cluster kedua, cluster yang ke-1 atau cluster kedua itu hanya satu data ya. Dan untuk cluster yang pertama atau nilai rata-ratanya di atas semua jumlah nilai rata-rata itu ada banyak, ada 39, sedangkan yang di bawah rata-rata itu hanya satu. Jadi bisa dicek, lalu ada menu fitur Jittler yaitu sebagai yang zoom, di zoom. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai rata-rata yang di atas rata-rata itu ada 39 mahasiswa, sedangkan yang di bawah nilai rata-rata itu hanya satu. Nah, di sini proses clusterisasi menggunakan metode Cummins sudah selesai. Nah, kita bisa nge-save datanya dengan tombol save. Lalu kita save ke lokasi yang diinginkan. Di sini saya mau save di file CSV tadi disimpan. Baru kita beri nama dataset hasil, baru kita save. Oke, setelah kita save, kita tutup semua, kita tutup aja. Nah, kita mau lihat hasil file dari clusterisasi tersebut yang telah di save dengan menu pilih menu tools, baru ArcViewer. Nah, di sini sudah terbuka menu ArcViewer, baru pencet tab file, baru open, baru ke file hasil clusterisasi tersebut. Di sini kita buka lagi. Penggalian dataset hasil. Oke. Di sini sudah terlihat ya datanya, di mana clusterisasinya di sini 0000, sedangkan yang hanya satu pada nomor ke-7. Nomor ke-7 itu dia nilai rata-ratanya di bawah dari jumlah rata-rata dari semua mahasiswanya. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya yang mana mahasiswa memiliki nilai di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Oke, jadi itu untuk mengeceknya. Jadi kita bisa mengecek mahasiswa dengan nomor urut ke-7 itu nilai rata-ratanya di bawah. Oke, jadi sekian untuk proses clusterisasi nilai tugas dengan metode Cummins. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.